Masih dengan matematika, dalam hal ini dengan materi perkalian. Siswa diajarkan cara menghitung perkalian dengan cara penjumlahan bersusun. Nah, di sini Bapak Ibu, siswa belajar dengan menggunakan simbol-simbol dari angka, yaitu angka 7 dan angka 6. Nah, ketika pembelajaran itu dilakukan dengan angka, nah itu cocoknya dilakukan pada anak yang memiliki tahap perkembangan seperti apa. Ya, betul, yaitu tahap simbolik atau tahap belajar secara simbolik. Nah, ini adalah satu di antara teori belajar kognitivistik. Dalam hal ini, kognitivistik yang disampaikan oleh Brunner, ya, Brunner. Jadi Brunner berpandangan perkembangan kognitif seseorang itu terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama adalah enaktif, ikonik, dan simbol. Enaktif, jadi ketika siswa itu berada pada tahap perkembangan enaktif, maka seseorang perlu melakukan atau siswa itu perlu melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya memahami lingkungan sekitarnya, ya. Nah, lingkungan itu diatur sedemikian rupa di mana lingkungan itu melibatkan siswa untuk menggunakan kemampuan motoriknya, kemudian mencermati, mengindra, mengamati terkait dengan benda-benda yang konkret, ya, terkait dengan benda-benda yang konkret. Nah, ketika siswa itu dihadapkan pada benda-benda yang konkret, maka dia akan mengamati. Di dalam mengamati, maka ada proses kognitif, yaitu siswa bisa juga menginterpretasikan, menafsirkan, mempolakan, dan seterusnya. Maka mengapa Brunner ini dianggap sebagai bagian dari teori kognitivistik. Jadi meskipun di dalam pembelajaran ini tetap ada interaksi siswa dengan lingkungan, namun siswa diberikan ruang untuk Brunner, yaitu tak ikonik, yaitu seseorang itu, ya, pengalaman itu bisa secara langsung, bisa tidak secara langsung. Pengalaman yang secara langsung yaitu siswa mengalami, ya, mengalami prinsipnya. Entah itu dia melakukan pengamatan langsung, atau dia melakukan praktikum, atau dia melakukan sosiodrama, atau dia melakukan demonstrasi, atau dia melakukan peragaan, dan seterusnya. Itu berarti mengalami. Namun bisa juga pengalaman itu diperoleh secara tidak langsung. Berarti di sini pengalaman itu tidak dengan mengalami secara langsung. Misalkan melalui apa? Lambang-lambang, yang pencermatan gambar-gambar, melalui dengan menonton media, menonton film, menonton video. Nah, maka tentunya yang diperoleh hal ini lebih abstrak. Nah, terkait dengan itu, maka sesuai dengan teori dari siapa? Dari Dale, ya, Dale, bahwa pengalaman yang secara langsung itu akan memberikan pengalaman yang jauh lebih konkret, ya, lebih konkret daripada pembelajaran dengan pengalaman yang tidak langsung. Nah, ini tentunya bisa digunakan sebagai dasar Bapak Ibu untuk menentukan, ya, memilih entah itu media, memilih strategi pembelajaran atau metode pembelajaran maupun model pembelajaran. Jadi bisa menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edgar Dale. Jadi prinsipnya pengalaman belajar itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung, maka jauh lebih konkret
ya, lebih banyak yang diperoleh. Tapi kalau pengalaman itu tidak langsung, maka semakin abstrak. Oke. Nah, itulah contoh kasus-kasus penerapan teori belajar di dalam pembelajaran. Nah, tentunya tadi sudah ditonjolkan terkait dengan behavioristik dan kognitivistik. Tentunya ada lagi teori yang terkait dengan konstruktivistik dan humanistik. Baik, yang kedua yaitu terkait dengan karakteristik peserta didik. Nah, penguasaan Bapak Ibu terhadap karakteristik peserta didik itu bagian penciri dari kompetensi pedagogi. Penggunaannya untuk apa? Dengan memahami karakteristik peserta didik ini, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu mendesain pembelajaran yang inovatif, yang sesuai, yang relevan dengan karakteristik peserta didik. Nah, misalkan kasus berikut Bapak Ibu. Di sini di kasus ini Bapak Ibu, jadi seorang anak lebih suka bertanya, ya, bertanya untuk memperoleh informasi, senang bercerita dan berdiskusi, cenderung senang mendengarkan cerita atau sesuai yang dibacakan dalam bentuk cerita. Nah, baginya ini sangat menarik, ya. Baginya ini sangat menarik. Nah, ini menunjukkan bahwa anak tersebut menyukai sesuatu yang disampaikan. Ya. Berarti memiliki kelebihan apa? Auditori. Namun demikian, ketika dia memiliki kemampuan memperoleh informasi itu dengan juga melakukan, misalkan apa? Praktek, misalkan apa? Mengamati langsung. Berarti dia juga memiliki kemampuan kinestetik, ya. Namun demikian kalau dia suka dengan disampaikan dalam cerita, bergambar, ya, atau visual, berarti dia memiliki tipe visual. Nah, ini karakteristik siswa yang menggunakan perspektif dari yang namanya modalitas pembelajaran. Ada beberapa karakteristik, ya, terkait dengan siswa itu. Bisa juga terkait perkembangan kognitif, ya, bisa juga terkait dengan perkembangan moral spiritual, ya. Kalau moral spiritual berarti kata kuncinya adanya apa? Tahap perkembangan prakonvensional. Dia memilih kebaikan itu dipilihkan dan hanya bisa dengan mengikuti, ya. Kemudian konvensional, jadi dia mengikuti apa yang diikuti oleh masyarakat, ya. Kemudian pasca konvensional, jadi dia sudah memilih kemandirian untuk memilih moral. Itu berarti menggunakan apa? Perspektif perkembangan peserta didik dari perspektif apa? Perkembangan moral spiritual. Kemudian bisa juga perkembangan ini dilihat atau karakteristik peserta didik ini dilihat dari perspektif perkembangan kognitif. Misalkan menggunakan apa yang diteorikan oleh Piaget, ya, di mana perkembangan anak itu ada 4 tahap, ya. Sensori motorik itu hingga umur 2 tahun misalkan. Kemudian praoperasional berarti balita, berarti umur 2 hingga 6 tahun. Kemudian konkret operasional, ya, 7 hingga 12 tahun. Dan 12 hingga 14 tahun itu formal operasional. Oke, itu contoh-contoh, ya, perspektif yang digunakan di dalam memahami karakteristik peserta. Oke, berikutnya terkait dengan kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi, Bapak Ibu, ya. Ini biasanya diintegrasi kemampuan selain penilaian juga kemampuan mendesain pembelajaran. Ya. Nah, di dalam kemampuan mendesain pembelajaran ini poin-poin yang perlu Bapak Ibu pahami terkait dengan kemampuan Bapak Ibu menganalisis kompetensi dasar, kemudian merumuskan indikator penanda kompetensi, ya, kemudian mengembangkan pembelajaran serta merumuskan tujuan pembelajaran, ya.
Coba kita cermati kasus berikut ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bu Ratna akan melakukan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar, menyajikan hasil penelusuran informasi tentang perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan. Nah, urutan langkah terkait dengan kemampuan guru mendesain pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Maka langkah-langkah yang dipilih seperti apa? Ya, yaitu langkah-langkah yang dipilih meliputi tahap pertama, yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Di dalam mengorientasikan ini bisa menggunakan cuplikan berita, foto, gambar, kejadian, atau fenomena, dan seterusnya. Kemudian tahap berikutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Di sini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan atau masalah. Langkah berikutnya yaitu membimbing penyelidikan. Nah, di dalam membimbing penyelidikan ini, siswa melakukan percobaan, melakukan praktikum, mengamati, dan lain-lain. Nah, ini tentunya dilakukan dengan bimbingan guru, baik itu dilakukan oleh siswa secara mandiri maupun kelompok. Oke, langkah selanjutnya adalah menyajikan hasil karya. Hasil karya ini adalah bagian memberi kesempatan pada siswa untuk mengolah data sehingga punya artefak atau bukti-bukti yang mendukung di dalam nanti melakukan presentasi. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, nah contoh berikutnya yaitu terkait dengan kemampuan Bapak Ibu merumuskan indikator ya dari KD yang telah disajikan. Jadi tipsnya itu Bapak Ibu bisa jadi nanti disajikan berupa stimulus KD, bisa juga ya diberikan stimulus berupa tujuan pembelajaran, Bapak Ibu merumuskan indikator yang tepat, bisa juga atau diberikan contoh instrumen, Bapak Ibu diminta berpikir reflektif untuk menentukan indikatornya juga bisa. Nah di sini dicontohkan yaitu dalam sebuah pembelajaran terdapat KD yaitu mengidentifikasi aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka manakah yang kategori rumusan indikator yang tepat? Nah ini berarti polanya yaitu diberikan KD, Bapak Ibu menetapkan atau menentukan indikator. Di sini ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan mulai dari membandingkan, kemudian menguji, mendiskusikan. Tapi rumus daripada indikator itu berarti satu, kata kerja yang digunakan itu harus kata kerja yang operasional, terukur atau measurable, kemudian spesifik ya, spesifik. Nah, kalau dalam terukur itu apa? Mendiskusikan ya. Mendiskusikan itu adalah menunjukkan bukan kata kerja operasional. Nah, bagaimana dengan membandingkan, menguji, menerapkan, dan menyebutkan? Karena di sini KD-nya adalah mengidentifikasi dan tentunya menunjukkan tuntutan pada level C1 ya, level C1, maka indikator yang tepat di sini adalah Bapak Ibu harus mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Pola soal yang digunakan biasanya satu, Bapak Ibu diberi rumusan KD ya, rumusan KD, kemudian memilih rumusan tujuan pembelajaran yang relevan, atau Bapak Ibu diberikan stimulus berupa indikator. Kemudian dari indikator itu Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran yang relevan ya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga diberikan aktivitas pembelajaran. Dari aktivitas itu Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran. Atau sebaliknya, Bapak Ibu diberikan rumusan tujuan pembelajaran,
Bapak Ibu menentukan aktivitas yang relevan dengan rumusan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, mari kita telaah untuk soal ini Bapak Ibu ya. Di sini diberikan indikator ya, indikator mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis ya. Maka rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah, coba kalau A, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok ya, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Benar. Di sini komponen audiennya ada, komponen behaviornya yaitu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung juga ada di setiap paragraf dengan benar menunjukkan adalah degree. Yang tidak ada apa adalah condition yang menggambarkan aktivitas belajar yang harus dilakukan. Maka A itu ada kekurangan yaitu pada unsur condition. Kemudian bagaimana dengan yang B? Setelah membaca teks tentang keragaman budaya ya, tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan. Di sini menunjukkan unsur yang lengkap Bapak Ibu ya, unsur yang lengkap, yaitu ada condition, ada behavior, kemudian ada audience, dan juga ada degree-nya. Namun demikian terkait dengan behavior-nya, yaitu dalam bentuk peta pikiran, itu tidak relevan dengan rumusan indikator. Nah, itulah trik ya, trik di dalam bagaimana kita menganalisis untuk menemukan tujuan pembelajaran secara tepat ya, secara tepat. Coba kita lihat pada soal berikutnya ya. Nah, ini terkait dengan bagaimanakah dalam kita mendesain pembelajaran ya. Ada beberapa aktivitas ya, ada aktivitas yang perlu dilakukan ya. Aktivitas-aktivitas itu meliputi apa saja Bapak Ibu ya. Misalkan aktivitas melakukan evaluasi dan mengecek, berarti menunjukkan itu adalah kegiatan checking ya, cek ya, mengecek. Jadi kata kuncinya adalah pada istilah mengecek. Kemudian kalau melacak berarti track ya, tracking. Kemudian kalau menyimpulkan itu berarti berada pada kata summary ya, menyimpulkan ya, mengikhtisarkan itu. Kemudian mencari, menemukan berarti finding. Menelusuri juga terkait dengan tracking itu untuk menentukan aktivitas. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan contoh yang didasarkan pada dasar komunikasi. Contohnya, misalkan di sini dicontohkan ada dua istilah tapi digunakan dalam bidang yang berbeda yaitu IPA dan IPS. Maka ada kalanya itu mengakibatkan salah pengertian ya, salah pengertian. Kesalahan memahami ini tentunya akan menghambat dalam proses komunikasi. Nah, hambatan ini biasa dikenal dengan apa ya? Karena di sini terkait dengan hambatan yang berhubungan dengan bahasa, ya, kata, istilah, maka tentunya itu dikategoriskan dengan hambatan semantik ya. Bagaimana kalau hambatan komunikasi itu lebih disebabkan arah kondisi lingkungan yang gaduh riuh, tentunya itu terkait dengan hambatan mekanik. Kalau disebabkan oleh karena budaya yang berbeda ya, budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, sopan santun, maksudnya norma dan nilai yang berbeda, maka itu bisa terkait dengan hambatan yang disebabkan oleh budaya. Nah, bagaimana dengan lisan? Berarti terkait dengan kejelasan artikulasi di dalam mengucapkan, yaitu berarti terkait dengan lisan.